Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neni Sumani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanda Wulandari dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas pada UMKM Cantik Craft. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang bisnis. Industri kerajinan tangan atau biasa dikenal sebagai bisnis crafting telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era di mana kehidupan sehari-hari seringkali dipenuhi dengan produk-produk massal yang seragam. Minat terhadap kerajinan tangan telah meningkat secara signifikan. Masyarakat semakin menghargai produk yang dibuat dengan tangan karena nilai seni, kreativitas, dan keunikan yang dihadirkannya. Hal ini menciptakan peluang yang menarik untuk menjalankan bisnis crafting, baik sebagai hobi yang menghasilkan pendapatan tambahan maupun sebagai usaha bisnis utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis Cantik Craft Karawang. Cantik Craft adalah suatu bentuk bisnis yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tas dan pakaian. Cantik Craft bekerja sama dengan toko atau individual yang membutuhkan produk-produk tersebut untuk tujuan bisnis dan kebutuhan promosi. Cantik Craft menerima pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan, seperti desain, ukuran, bahan, dan warna. Setelah menerima pesanan, Cantik Craft akan memproduksi tas dan baju sesuai permintaan dengan menggunakan mesin. Cantik Craft membutuhkan keterampilan dalam desain dan produksi, serta pemilihan bahan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan permintaan para pelanggannya. Selanjutnya, Cantik Crafts adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk konveksi yang berlokasi di Galumas, Perumahan Mayflower, Karawang, Indonesia. Pengalaman menekuni Dian Indawati sebagai owner di bidang usaha konveksi sejak tahun 2019 telah memberikan banyak pelajaran berharga untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme. Dan beliau juga membuka workshop untuk meningkatkan perekonomian daerah. Cantik Club sangat andal dalam hal peningkatan kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan kerangka mewujudkan kepuasan mitra atau konsumen. Produk Dian Indawati antara lain sweetie bag, handbag, aneka tote bag, pouch, dompet, souvenir, outlet, dan seragam. Di sini ada contoh-contohnya, ada outer-outernya, dan juga tas-tas yang dibikin oleh Cantik Crafts. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa pengembangan usaha yang dapat dilakukan pada UMKM Cantik Crafts? Saya akan menjelaskan pengembangan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan perekrutan karyawan dan memberikan pelatihan kepada karyawan sebagai pelaku usaha dapat memaksimalkan hasil produksi dan mendapatkan keuntungan lebih serta dapat meningkatkan perekonomian dengan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat Karawang. Perlu diketahui bahwa si Cantik Crafts ini belum memiliki karyawan gitu, hanya dipegang produksinya itu oleh si ownernya gitu. Tapi si Cantik Crafts itu akan mengembangkan untuk melakukan perekrutan gitu untuk membantu produksinya si Cantik Crafts gitu. Terus yang kedua ada bagaimana penerapan branding Cantik Crafts agar brand dari Cantik Crafts ini dikenal banyak orang. Cantik Crafts itu memiliki langkah khusus agar dapat menarik calon pelanggan dengan cara yang inovatif dan efektif, yaitu dengan menciptakan logo yang menarik, memasang iklan, sering mengikuti pameran bazar, serta aktif berinteraksi di sosial media. Dengan memberikan kualitas yang terbaik pada setiap produk, hal ini tuh menjadikan konsumen dapat terus setia pada produk yang ditawarkan. Dengan melakukan kegiatan branding, itu dapat membantu mengenalkan dan meningkatkan brand sebuah produk Cantika Crafts di benak para masyarakat gitu. Terus yang ketiga ada bagaimana pola BMC pada bisnis Cantik Crafts. Itu akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Terus juga ada tujuan. Yang pertama itu mengetahui bagaimana pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh UMKM Cantik Crafts. Yang kedua, dengan branding itu membantu persepsi masyarakat kepada brand produk Cantik Crafts dan membangun rasa cinta masyarakat kepada brand produk Cantik Crafts. Yang ketiga itu dapat mengetahui pola BMC pada usaha Cantik Crafts.
Selanjutnya saya akan menjelaskan luaran dan manfaat. Luaran dan manfaat dari program ini adalah kami dapat mengetahui secara langsung proses produksi yang akan dilaksanakan di Cantika Crafts dan mengembangkan produk menjadi produk yang berkualitas dan dikenal banyak orang. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kami berharap usaha Cantik Crafts ini dapat terus dikenal oleh semua kalangan sekaligus memperoleh keuntungan finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Karawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah sebuah alat framework yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis sebuah perusahaan atau usaha. Bisnis model kanvas ini berisi 9 elemen utama yang mencakup segmen pelanggan, nilai yang ditawarkan, saluran distribusi, hubungan dan pelanggan, sumber pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya kunci, kemitraan kunci, dan struktur biaya. Selanjutnya, teknik mendesain model bisnis. Model bisnis long tail digunakan dalam teknik BMC yang kami gunakan. Dengan memanfaatkan keunggulan model bisnis long tail, perusahaan dapat memperluas pasar mereka, memperkenalkan inovasi baru, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pilihan produk serta layanan yang lebih beragam. Pengembangan usaha Cantik Crafts terdapat 9 elemen pada bisnis kanvasnya. Yang pertama ada customer segment, kedua value proposition, ketiga channels, keempat revenue stream, kelima key research, keenam customer relationship, ketujuh elemen key activist, kedelapan key partnership, kesembilan cost structure. Selanjutnya saya akan menjelaskan business model kanvas. Yang pertama itu key research. Elemen asetnya itu alat-alat. Yang pertama ada mesin jahit, kedua itu gunting, ketiga penggaris, keempat ada meteran, kelima itu ada jarum jahit, keenam itu ada pendedel. Juga bahan-bahannya ada satu kanvas, kedua waterproof, yang ketiga batik Karawang juga Bali. Dan elemen sumber daya manusia itu karyawan produksi itu hanya ownernya saja, seperti dijelaskan di sebelumnya bahwa Cantik Crafts ini belum memiliki karyawan gitu, hanya baru diproduksi oleh si ownernya saja gitu yang membuat. Terus yang selanjutnya itu ada customer segment. Yang pertama itu jualannya offline dan juga online gitu. Terus juga customernya itu ada anak-anak. Yang ketiga itu ada remaja dewasa. Yang keempat itu semua kalangan usia dari umur 20 sampai umur 30 tahun ke atas gitu. Dan kelima juga berdomisili di Karawang dan di Pulau Jawa. Seperti Cantik Crafts juga mengatakan bahwa customer-nya itu tidak hanya di Karawang saja, walaupun berdomisili di lebih banyak tuh berdomisilinya itu di Karawang, tapi ada juga yang memesan di Pulau Jawa gitu. Seperti yang Cantik Crafts bilang tuh, si ibunya bilang tuh ada yang pesan dari Papua gitu. Terus yang selanjutnya ada cave activist gitu. Yang pertama itu membuat pola, kedua itu cetak kain, ketiga itu siapkan perintilan, keempat itu kain potong, kelima itu jahit, terus keenam itu foto, terus ketujuh itu edit, kedelapan itu iklan, kesembilan itu pengemasan. Selanjutnya ada customer relationship gitu. Yang pertama itu memberikan bonus, yang kedua itu memberikan garansi gitu. Terus yang ketiga itu meminta kritik dan saran kepada para pelanggannya. Terus selanjutnya itu ada value profession gitu. Yang pertama itu limited dan kreatif motif. Yang kedua tuh custom jahitan kualitas yang tebal. Yang ketiga itu bahannya premium. Yang keempat itu harga sesuai motif dan bahan. Yang kelima itu kerumitan proses pembuatannya gitu. Selanjutnya ada key partner. Partnernya itu yang pertama itu dengan galeri dinas Komperas gitu, Cantik Crafts itu. Terus yang kedua itu dengan toko Lapanda. Terus yang ketiga itu partnernya itu dengan outlet Deskaransda, terus dengan toko ABC, yang kelima dengan toko Obras, keenam dengan toko Lutnan itu partner dari Cantika Crafts gitu. Selanjutnya ada channel yang untuk memasarkan si Cantik Crafts ini tuh dengan pertama itu iklan di sosial media tuh pertama itu dengan Instagram, kedua WhatsApp, ketiga Facebook, keempat TikTok gitu. Cantik Crafts tuh memasarkannya di sosial media itu. Terus yang selanjutnya itu ada cost struktur, yaitu yang pertama bahan baku, kedua itu souvenirnya, terus yang ketiga itu biaya promosi, yang keempat itu biaya listrik, yang kelima itu biaya perbaikan gitu. Terus yang terakhir itu ada revenue stream, yaitu yang pertama workshop,
itu tergantung customer-nya gitu ya. Terus juga seperti saya dijelaskan bahwa si Cantik Crafts itu membuka juga workshop gitu ya, tapi tergantung si customer-nya bisa buka si workshopnya kalau ada pelanggan gitu, ada pelanggan yang datang baru workshop itu dibuka gitu. Jadi tergantung customer-nya. Yang kedua itu jual pola, jadi si Cantik Crafts ini juga menjual polanya juga kan. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk dan price dari Cantik Crafts. Yang pertama ada Alamanda Bag yang dihargai 225.000, yaitu kolaborasi Cantik Crafts bersama Young Fries, mitra individualnya. Terus juga ada Kamboja Bags yang dihargai 265.000, kolaborasi Cantik Crafts dengan Bags Wix Young Fries juga yang mitra individunya. Terus juga ada outer, itu juga Cantik Crafts juga memproduksi outer ya, yang dihargai 175.000, kolaborasi outer cantik bersama With Batik Karawang. Terus juga ada wrapper pitching yang dibuat dengan picture patch yang dikumpulkan menjadi satu demi mewujudkan paper pitching yang cantik seperti ini. Selanjutnya ada tas ransel yang dihargai 250. Tas ransel ini bisa untuk travel, sekolah, dan kebutuhan lainnya. Desainnya pun sangat detail dan juga keren. Ya, terus selanjutnya ada juga Sweetie Bag yang dihargai 197.000. Sweetie Bag Another Wonderful Batik Karawang. Dan selanjutnya juga ada Mini Sleek Bag yang dihargai 120. Mini Sleek Bag ini tuh dibuat dengan sangat cantik dan juga simple gitu. Terus yang terakhir juga ada sarung bantal yang dihargai 50.000, sarung bantal kursi yang sangat bagus, cantik, yang dibuat motif yang sangat cantik oleh Cantika Crafts. Selanjutnya ini adalah dokumentasi kunjungan kami kepada usaha Cantik Crafts Karawang pada tanggal 31 Oktober 2023. Ini adalah dokumentasi foto-foto dari kelompok 3 dan bersama Ibu Diania. Selanjutnya yaitu ada cuplikan singkat kunjungan kami ke bisnis Cantik Crafts. Tapi video itu bisa diputar, tapi ini adalah video singkatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.